sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Saya nggak tahu. Saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya dengan kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, aku nggak tahu juga. Kalau politik kan. Saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah. Layanan kesehatannya baik. Kesempatan kerjanya tersedia lebih luas. Untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Akhirnya guys, Partai Nasdem mendeklarasikan untuk mengusung Pak Anies Baswedan menjadi bakal calon gubernur Jakarta di pilkada tahun ini. Artinya dengan adanya koalisi antara Nasdem dan PKS itu sudah cukup memenuhi syarat untuk mengusung Pak Anies Baswedan memperebutkan kursi gubernur di pilkada tahun ini. Selamat loh buat Pak Anies Baswedan ya. Gue sih memang bukan warga Jakarta ya guys ya, tapi gue emang antusias banget nih untuk melihat pilkada Jakarta tahun ini tuh bakal seperti apa. Mengingat 2017 itu sengit sekali antara Pak Ahok dan Pak Anies. Gue sebenarnya ya berharap bahwa tahun ini tuh bakal ada rematch antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ahok gitu ya. Akan ada pertarungan dua orang hebat ini memperebutkan kursi gubernur Jakarta gitu. Kira-kira bakal siapa yang menang gitu ya. Seru kan kalau misalkan Pak Anies melawan Pak Ahok lagi gitu ya. Pasti berbobot gitu ya. Debatnya bakal seru ya kan. Pokoknya bakal penuh kejutan gitu ya. Karena dua-duanya tuh menurut gue kayak lawan yang seimbang gitu ya. Jadi kayak bakal penuh kejutan gitu ya. Ya nggak sih? Kalau kalian dukung siapa guys? Kalau misalkan Pak Anies lawan Pak Ahok. Anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara atau korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komentar.
dikeluhkan orang gitu. Sampah masih di mana-mana. Kalau dulu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan, saya bilang. Ya saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Saya kira kalau soal Pak Anies itu saya serahkan pada DPP ya. Nah karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak, Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak. Saya kira itu ada filternya di PDIP. Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa katanya gubernur jadi wakil segala macam. Yang kedua, Anda mesti tanya ke DPP bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Kelurahan Warakas, ingin Pak Anies menjabat kembali sebagai gubernur, maju kembali sebagai gubernur seperti tahun 2017. Dan kami sebagai warga Jakarta telah menikmati kinerja Pak Anies. Untuk itu sekali lagi untuk Pak Anies, kami ingin Pak Anies terus maju. Anies Rashid Baswedan, yes, 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 yes. Anies Baswedan ada kemungkinan jadi calon gubernur DKI Jakarta lagi nih. Setelah DPW PKS mutusin bakal ngusung Anies di Pilkada 2024 ini. Ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Hoirudin. Katanya rapat DPW PKS sepakat calonin Anies jadi calon gubernur DKI. Keputusan ini kontras banget sama sikap PKS pas habis Pilpres kemarin. Saat itu mereka bilang nggak bakal ngusung Anies di Pilgub nanti, karena Anies udah jadi tokoh nasional, bukan lagi tokoh daerah. Emang sih keputusan pencalonan Anies ini belum final, akan diputuskan oleh DPP PKS. Menurut Humas PKS Ahmad Mabruri, ada beberapa kandidat lain yang masuk radar, seperti Muhammad Sohid dan Mardani Alisera. Pencalonan Anies sebagai gubernur bikin khawatir sih. Kita ingat pas Pilkada 2017 lalu, Anies pakai politik identitas buat meraih dukungan warga Jakarta. Gara-gara itu, warga Jakarta bahkan masyarakat Indonesia jadi terpolarisasi. Kita nggak mau kondisi itu terulang lagi. Yuk, tolak politik identitas. Kami Ketua Umum Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta bersama mengharapkan kepada Pak Anies untuk siap menjadi gubernur DKI.
memimpin kembali Jakarta karena kita melihat karyanya sudah nyata, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Bahkan seluruh Indonesia dan mancanegara mengakui keberhasilan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta yang lalu. Ayo jangan ketinggalan, semua dukung Pak Anies untuk kembali pimpin Jakarta. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat, kan begitu? Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis, ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 buat 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Ya tuh Abah mengutus
1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sebelumnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana?
perda Islam apa lagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya pendukung. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Nama Anies Baswedan ini sering saya dengar ketika masih sering berhubungan dengan istana. Anies ini, menariknya,
ternyata jadi momok menakutkan. Isunya nih, Anies harus dijegal karena kalau dia nanti jadi presiden, Anies akan menggunakan kekuatannya untuk menuntaskan masalah-masalah termasuk korupsi di kekuasaan pada era Jokowi berkuasa. Dan saya yakin sih Anies akan melakukan ini. Bukan karena dia peduli pada korupsi, bukan. Tapi sebagai alat untuk semakin menaikkan popularitasnya demi memenangkan pertarungan. Sejak era reformasi, Jakarta masih tetap seksi untuk dibicarakan dalam momen pilkada ini dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Ya karena Jakarta adalah tangga terbaik untuk maju secara nasional di pemilihan presiden. Dan situasi ini juga yang mendorong Anies Baswedan yang sempat jadi calon presiden di 2024 mau saja turun peringkat menjadi calon gubernur DKI. Karena hanya itulah cara dia untuk bisa tetap pertahankan popularitasnya untuk cadangan di Pilpres di 2029 nanti. Dan bisa jadi Pilgub DKI kali ini adalah pertarungan terakhir Anies Baswedan. Karena jika dia akhirnya jadi calon gubernur dan kalah, maka tenggelamlah nama Anies Baswedan. Nah, untuk menjegal seorang Anies, maka koalisi Indonesia Maju, yaitu kumpulan partai yang kemarin berkoalisi saat Pilpres, ini mulai menaikkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa sih mesti Ridwan Kamil? Apakah nama Ridwan Kamil nanti akan kuat melawan Anies di Jakarta? Oh, tentu tidak. Karena nama Anies ini sangat kuat di Jakarta. Apalagi Anies Baswedan diusung oleh PKS yang menang dalam perolehan suara di Jakarta. Ridwan Kamil dalam beberapa survei itu hanya menempati posisi ketiga di bawah nama Anies dan Ahok. PR selanjutnya adalah bagaimana menyingkirkan Anies Baswedan supaya tidak jadi batu sandungannya Ridwan Kamil. Ini yang menarik. Menurut beberapa kabar, Koalisi Indonesia Maju akan mengumpulkan hampir seluruh partai di Jakarta untuk bersama-sama mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan mematikan langkah Anies Baswedan untuk diusung PKS. Ridwan Kamil juga kabarnya ditolak oleh komunitas sepak bola Jakarta atau Persija karena dia adalah salah satu dedengkotnya Persib Bandung. Majunya Ridwan Kamil di Jakarta adalah hasil konsensus antara Partai Gerindra dan Golkar. Gerindra ingin memajukan Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta di Jawa Barat. Dan itu berarti Ridwan Kamil harus menyingkir dari sana. Karena itulah Golkar punya syarat. Kalau Ridwan Kamil harus mundur dari Jawa Barat, maka dia harus dapat tiket dari Gerindra untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Gerindra pun setuju dan Ridwan Kamil pun mendapatkan tiket untuk bertarung di Jakarta. Kalau partai lain sih seperti PAN, Demokrat dan lain-lain ya pasti ikut saja karena mereka nggak punya kekuatan seperti Golkar dan Gerindra. PKS sendiri sudah pasti tidak cukup suaranya untuk mencalonkan kalau dia tidak koalisi dengan partai lain. Karena KPU sudah menetapkan calon gubernur di Jakarta itu harus mendapat dukungan 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan PKS sendiri hanya punya 18 kursi. Seandainya nih ya PKS gak punya teman koalisi, maka gugurlah Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Ridwan Kamil nanti yang akan bertarung dengan kotak kosong. Karena Ridwan Kamil menjadi calon tunggal. Itu hitung-hitungan gampangnya sih. Tapi politik nggak segampang hitung-hitungan karena politik itu sangat cair, sangat dinamis. Ada partai besar yang belum diperhitungkan. Siapa dia? Ya, PDI Perjuangan, partai pemenang kedua yang mendapatkan 15 kursi di DPRD Jakarta. Dan sampai sekarang PDI Perjuangan belum memunculkan siapa calonnya. Ini strategi PDI Perjuangan supaya nggak kelihatan strateginya.
suara-suara untuk memunculkan kembali nama Ahok di Pilgub DKI Jakarta ini semakin santer terdengar. Dan menang melawan kota kosong itu tentu gampang. Kecuali nih ada kejadian khusus kayak di Makassar tahun 2018 ketika calon tunggal wali kota Makassar kalah melawan kota kosong, di mana rakyat Makassar lebih memilih kota kosong daripada calon wali kota yang hanya satu-satunya. Dan karena kejadian di Makassar itulah muncul kemudian opsi B, yaitu Ridwan Kamil melawan calon independen. Siapa calon independennya? Nanti dicarikan yang gak mungkin menang. Siapa tahu Marcel Widianto mau pindah ke Jakarta dari Tangerang. Memang gak bisa baper di politik kita ini. Gak ada idealisme di sana. Yang ada hanya kepentingan. Yang kemarin caci maki sekarang jadi memuji. Yang kemarin memuji sekarang membenci. Yang kemarin menjilat sekarang pada muntah. Yang kemarin muntah sekarang jilat lagi muntahan-muntahannya. Tapi nanti dulu, ada kalkulasi yang lebih afdol. Siapa tahu nih PDI Perjuangan akhirnya bergabung dengan PKS, ikut mengusung Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil. Ini bisa saja terjadi karena PDI Perjuangan seperti kita tahu ini punya dendam sejarah terhadap koalisi Indonesia Maju yang dianggap sebagai koalisi bentukan Jokowi. Kader PDI Perjuangan yang mereka anggap berkhianat. PDI Perjuangan yang berseberangan dengan PKS secara ideologi bisa jadi mereka di Jakarta ini bergandengan tangan hanya karena ingin mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, ormas khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.